Tumungak oku, memanau oku kasari, halipya ratu, wolong son kula angku. Oh. Kebanyakan lagu saya tidak pasal, jarang lah pasal putus cinta. Okay. Saya lebih suka ekspresikan feeling saya, sebab benda itu yang saya perlu. Okay. Sebab mungkin dari segi cara saya besar, ada banyak masalah saya. Jujur lah kan Tuhan, siapa yang tidak sedih lah kan kena panggil begitu. Tapi kalau macam secara personal orang cakap saya itu tidak oke itu biasalah saya dapat. Tapi gila dia cakap itu Sugando itu adalah kandang, itu buat saya sangat sakit hati lah. Kenapa saya buat konsep ini? Sebab saya rasa dia ialah satu impian terbesar saya untuk buat konser, di mana saya mau kasih dengar orang-orang apa yang saya mau coba sampaikan dalam untuk konser. Apa yang saya suka, apa yang saya memang impikan dari dulu lagi. Halo guys, kita bertemu lagi dalam episode Jalan-Jalan Cari Artis. Oke guys, hari ini hari Minggu, hari yang sangat ceria hari ini. Cuaca pun cerah, hari yang sangat sesuai untuk kita santai-santai bersama keluarga. Dan seperti biasa, Jalan-Jalan Cari Artis akan membawakan Anda artis-artis yang berada di sekitar negeri Sabah. Dan hari ini guys, saya akan ditemani oleh seorang artis baru, kiranya sekarang artis yang tengah hot lah ya, dengan karya-karya beliau. Artis ini saya boleh katakan sebagai seorang artis yang kreatif, sangat energetik, dan juga orangnya sangat humble. Oke guys, tanpa membuang masa, saya perkenalkan kepada Anda artis ataupun tetamu kita pada hari ini, yaitu artis Dabrasya. Oke. Ya. Apa kabar? Bagus. Tuan apa kabar? Saya oke. Siap juga. Cuma hari ini macam agak sedikit berhingus lah. Musim kan? Ya, musim ya. Oke, jadi macam mana kau punya perjalanan tadi? Ada jam? Tidak, so far tidak jam, syukur. Mungkin sebab hari Ahad kan, jadi tidak jam lah. Lagipun jalan pun bagus sudah sekarang, senang lah pergi sini. Baru pertama kali ini saya pergi sini, Secret Recipe Telipuk kan? Ya, betul. Cantik pula. Itulah itu. Jadi hari ini saya kita akan coba berkongsi info terbaru kau. Tapi di samping itu kita juga ingin tahu mungkin cerita-cerita kau yang sebelum ini. Oke. Seperti biasa ya, dengan artis-artis lain pun saya akan tanya benda nih. Saya akan tanya dulu kau punya latar belakang. Boleh. Oke, sebab yalah saya kenal kau begitu saja. Saya kenal nama kau saja Dabrasya, tapi lebih dalam itu kita tidak tahu. Oke. So nama kau tuh yang kau bawa dalam industri itu kan, Dabrasya, itulah nama kau dalam IC ataupun ada nama lain? Itulah nama saya dalam IC, cuma tidak full. Oke. Yang nama full saya adalah Dabrasya Ying, YING. Oh, ya. Maksudnya, ada Cina di situ? Ya, sebab saya memang mix Chinese. Bapak saya orang Cina, dari Sarawak, Sibu. Mama saya orang dusun dari Kota Blut. Maksudnya kau ini mix lah? Mix Borneo lah. Mix Borneo. Oke, so maksudnya kau Sinol ini? Sino, dusun Sino. Sino dusun. Sino dusun. Oke. So, kau sebenarnya anak keberapa? Saya anak pertama, 4 adik-beradik. Saya paling tua lah. Saya ada 3 perempuan, 1 lelaki. Ya. Oke, jadi sebelum kita pergi kepada cerita yang kau sudah macam sekarang nih, mungkin mau juga tahu sedikit kau punya zaman kanak-kanak ini. Macam mana kau punya zaman kanak-kanak kau tuh? Sama ada kau nih ceria kah, jenis yang ceria kah, introvert kah, ataupun macam mana? Zaman kanak-kanak saya, sebab saya pindah pergi Sabah pada tahun 6, 12 tahun lah, masa umur saya 12 tahun.
Masa sebelum 12 tahun tuh kira macam saya ini agak pendiam sedikit, pendiam yang macam pendiam tapi ceria juga. Saya tidak berapa ingat lah, tapi memang zaman 12 tahun yang ke bawah tuh saya tidak berapa ingat sebab banyak memori-memori yang tidak cantik time itu. Maksudnya masa saya di Sarawak. Masa di Sarawak lah. Ya. Okay. Tapi itu saya rasa lampu privacy sudah. Okay. Itu cerita-cerita dalam-dalam sudah. Tapi lepas saya pindah ke sini, saya kenal saya punya cousin-cousin lah kan. Cousin-cousin saya banyak belajar budaya Sabah. Lepas tu saya belajar pasal Tuhan time tu. Jadi kira macam di hidup saya teratur lah sudah lepas saya umur 12 tahun. Lepas tu saya lebih kepada sangat ceria. Jajal juga. Nah, itu memang biasa, memang budak-budak memang biasa itu. Tapi biasalah kalau meningkat pergi remaja, biasalah banyak kau punya sifat ingin tahu, lepas itu sekejap merajuk, itu biasalah. Ya, begitu saja lah lebih kurang. Oke, kalau dari segi ini, kan budak-budak nih dia ada cita-cita ini kan? Apa cita-cita kau masa budak? Masa budak cita-cita saya adalah dokter. Dokter, oke. Ya, dokter. Dokter konon-konon saya mau pakar bedah lah begitu macam itu. Saya suka ya macam mungkin setelah mau tengok TV yang TV yang macam Grey's Anatomy time itu. Jadi banyaklah baca cerita yang orang bedah-bedah kan. Jadi saya minat jadi dokter, lebih kurang begitulah. Ya di sini kan kau memang berminat dalam bidang perubatan ini. Ya, bidang perubatan yang kecemasan punya. Ya, so end up saya jadi nurse dan di bagian kecemasan, so hampir-hampir juga lah. Hampir-hampir lah, ya maksudnya walaupun tidak 100% jadi yang cita-cita kau, tapi bidang itu tetap sama, lain itu tetap sama. Oke, nice. Oke, jadi sekarang ini memang pekerjaan kau sebagai jururawat. Masih lagi lah. Masih lagi. Jadi bermakna kau punya career sebagai penyanyi ini sekadar sampingan atau macam mana? Dia macam boleh cakap dia tidak sampingan sudah sekarang sebab kan Tuan dia seiring sudah. Ya sebab orang pun tahu sudah saya memang penyanyi, even bekerja pun tahu saya sebagai penyanyi. Jadi diorang tahu yang macam kadang-kadang saya perlu masa untuk menyanyi, cuma tidak mengganggu kerja hakiki saya. So dia macam seiring. Oke, saya sebenarnya kan saya mengenali kau nih. Di satu tempat tahu, di Cantik Borneo. Cantik Borneo. Dan masa itu kalau saya tidak silap kau sebagai duta Humi Cantik Borneo. Dan untuk pengetahuan kau, owner Cantik Borneo itu adalah kawan saya juga. Kami sama-sama belajar dulu dan memang Pon N. Ya, Pon N. Jadi oke, jadi saya memang mengenali kau di situ mula-mula. Sebab itu bila kau muncul dalam Sugandoi, saya terkejut. 2019 tuh betul-betul saya terkejut. Satu yang, dia ini Unduk Ngadaw, tiba-tiba Sugandoi. Lepas tuh pergi pula final dan akhirnya jadi juara. Oke, sebelum kita pergi kepada Sugandoi ini kan, yang kau jadi duta itu apa cerita di sebalik? Macam mana kau jadi duta di Cantik Borneo tuh? Begini Tuan, sebenarnya jarang bahasa cerita pasal Unduk Ngadaw. Sebab memang saya pernah ikut Unduk Ngadaw. Saya pernah ikut Unduk Ngadaw di hospital saya. Saya pernah ikut Unduk Ngadaw di Usda. Jadi di Usda nih saya ikut mana dulu saya ikut di hospital saya dulu. Hospital dulu. Ya, sebab saya mau ada macam at least satu semendak-semendakan time itu mau ada perasaan macam mana ikut Unduk Ngadaw. Jadi somehow ada rezeki saya menang lah Unduk Ngadaw di hospital. Jadi saya bilang bagus saya ikut yang something yang lagi lain luar lah. Jadi saya boleh tahu perasaan betul-betul ikut pertandingan. Tapi saya tidak berani ikut pertandingan Unduk Ngadaw di daerah-daerah. Saya itu kena pergi jauh lagi perjalanan. Jadi saya ikutlah Usda yang memang khas time itu saja. Jadi time itu memang of course lah saya tidak masuk mana-mana. Sebab time itu Usda dia terus masuk pergi final. Dia pilih dalam 40 orang kah? 40 ke 30 lebih orang untuk wakil terus. Dia ngasih bagi-bagi daerah terus masuk pergi bertanding. Jadi time itu memanglah susah lah kan. Memang pertandingan Unduk Ngadaw ini sangat susah dan
mungkin kecantikan dan saya punya personality dan aura saya tidak cukup untuk masuk ke final. Tapi somehow saya tersangkut cantik Borneo Humi. No. Ya, sebab Humi cantik Borneo dia asing. Sebab si Puan N sendiri yang cari. Tidak kisah dia ni pemenang kah, tidak pemenang. So kami pergi cantik Borneo time tu, dong ada tanya yang suruh kasih tahu apa yang kau rasa menarik nih. Jadi mungkin penulisan saya, penerangan saya sangat memuaskan hati orang. Jadi dong pilih saya lah. Jadi pendek kata itu saya rasa itu kira rezeki kau lah tuh. Sebab saya memang minat pasal tradisi. Jadi dorang nampak saya represent dorang punya tempat time tu sangat sesuai lah. Jadi that's why saya kena pilih. Tapi saya tidak nampak lah diri saya sebagai Unduk Ngadau. Jadi saya tidak, lepas saya ikut usaha tu, saya tidak ikut mana-mana sudah. Saya tidak nampak saya boleh dari segi Unduk Ngadau. Itu sebab tuh hari itu, kenapa saya bilang heran. Kita ada 2 kali buat aktiviti di situ. Satu bengkel, satu lagi kamatan. Saya tidak pernah nampak kau pergi nyanyi, pegang mic masa itu, kan? Nah, sebab itu saya terkejut. Sebab masa Sugandoi 2019 tuh saya masa itu mengurus peserta nih. Mengurus peserta, masa itu Asmin Mudin dia punya pengurusi kan. Nah, jadi saya mengurus semua peserta daripada seluruh daerah. Dan itulah saya bilang, saya betul-betul terkejut pas itu. Ada lagi gambar kita, time mana itu kan? Ya. Oke, itu cerita Unduk Ngadau. Oke, sekarang kita pergi kepada cerita Sugandoi pula. Oke. So, Sugandoi ini macam mana kau boleh daripada itulah kau jam daripada Unduk Ngadau terus lompat pula pergi Sugandoi. Macam mana cerita dia tuh? So, macam saya cakap tadi kan Tuan, saya tidak nampak diri saya sebagai seorang yang melambangkan seorang Unduk Ngadau. Jadi dan itulah juga dalam masa yang sama Tuan tidak pernah nampak saya pegang mic sebab saya tidak yakin dengan suara saya. Ya, tapi saya mau rasa ke audition. Sebab hidupnya hanya sekali, jadi saya mau try semua lah. Jadi saya mau try audition, saya pergilah try 1 kali masa 2017. Ya. Lepas itu saya try, dapat, menang, nomor 3, jadi saya bilang, oh mungkin boleh tahan juga suara saya. Di mana nih? Ini di Karambunai. Karambunai. Ya, Karambunai. Oke. Lepas itu menang saya nomor 3, saya bilang, wah boleh tahan juga lah kali suara saya nih, mungkin ada, boleh lah kali. Ya. Time itu saya lepas tengok si Fanzi Ruji nyanyi. Jadi saya macam kagum lah dia nyanyi. Saya rasa macam mungkin mungkin yang suara macam saya pun boleh lah. Yang maksud saya bukan yang besar, bukan yang lantang, bukan yang powerhouse lah punya suara. Jadi kiranya sekejap saya kiranya Panji ini kau menjadi kau punya inspirasi lah. Betul. Alright. Jadi lepas tengok Fanzi punya 2016 dia menang, si Fanzi punya suara kan jenis yang unik, unik betul. Lembut, tapi dalam masa yang sama dia power juga, tapi dia lebih kepada unik lah. Unik betul. Lepas tu saya rasa mungkin suara saya boleh terima lah. Saya bilang tidaklah sepertinya menang, tapi at least ada boleh pergi. Ada harapan lah gitu. Jadi saya try 2017 nyanyi first lagu saya dan saya cipta sendiri. Saya cipta sendiri yang tajuk dia Molohin Kopusanku, lagu pertama saya. Sebab kenapa saya buat lagu saya sendiri? Sebab saya rasa saya tidak dapat angkat lagu orang time itu setinggi-tinggi. Lepas itu tahun depan saya try lagi. Tahun depan memang saya tidak dapat apa-apa lah, tapi saya try 3 tempat. Likas, di BKK sama Sipitang. Sipitang saya nomor 2. Jadi 2019 saya try lagi di KB. Tapi time Tuan Asmin kan punya, jadi di situ yang boleh ikut Dun kan tuh. Jadi 3 wakil daripada KB, saya nomor 2. Nasib baiklah ada 3 Dun. Kalau tidak memang saya tidak wakil. Maksudnya kau pernah jadi 3, nomor 2, lepas itu nomor 2 lagi? Iya. So maksudnya saya tidak pernah nomor 1 dalam mana-mana daerah. Tapi somehow saya dapat wakil pergi negeri tahun 2019. Rezeki saya menang lah time itu. Ya, tidak disangka-sangka di daerah nomor 2 tetapi di peringkat negeri nomor 1. Ya, itu orang bilang rezeki lah kan. Mungkin ya, cara nyanyian saya di negeri itu saya banyak improve. Terus saya ikut selepas daripada saya menang di nomor 2 di Kadamayan tuh, saya terus ikut vocal class. Ya, saya memang setiap balik dari kerja saya akan pergi vocal class sama beberapa orang. Ya. Bermakna di situ kau selain daripada kau terus mencoba, tapi memang kau ada effort untuk memperbaiki diri kau lah, terutama dari segi vokal, persembahan dan sebagainya lah. Oke, semasa terutama lah selepas kau jadi juara kan,
pada tahun 2019 gitu kan. Sepanjang kau punya perjalanan mengikuti Sugando ini, apa yang kau belajar? Apa yang kau boleh explain pasal ini Sugando ini? Apa yang saya boleh belajar, apa yang saya belajar dari Sugandoi, satu, first saya sangat pandang tinggi lah dengan Sugandoi, sebab dia punya orang bilang dia punya platform kan sangat besar, peluang kau sangat besar bila kau sudah menang. Cuma kau kena pandai, kau kena pandai adjust kau punya perjalanan. Kalau kau sudah kena begini jalan, kau kena pandai atur jalan kau pi kiri, pi kanan, pi lurus. Betul. Jadi saya belajar banyak dari segi previous punya pemenang, juara-juara, apa yang saya nampak yang lebih, apa yang kurang saya try untuk kasih perbaiki, yang lebih, apa dorang lebih, apa yang kelebihan dorang, apa yang dorang bawa diri dorang, saya belajar dari situlah. So saya belajar banyak bila saya keluar sejak menangkan kan, saya bawa Tino Masopo. Itu adalah kelebihan saya lah, sebab saya keluar terus dengan lagu saya sendiri, saya menang dengan lagu saya. Betul. Itu kelebihan saya lah, saya keluar saya terus ada lagu saya sendiri. Ya, kira macam saya punya platform lah tuh Sugando untuk kasih kenalkan lagu saya. Jadi itu yang kelebihan saya time itu, kalau belajar lagu saya Tino Masopo, tapi apa yang saya belajar ialah kau tidak dapat stay dengan satu lagu top. Satu lagu top dia cuma boleh kekal dalam paling 1-2 tahun. Orang kenal kau masih lagi suka tuh lagu, tapi orang akan start mencari lagi lain. Ya betul. Dia akan tertunggu-tunggu lah. Yes. Jadi saya belajar dari situ. Tidak kira macam mana famous kau dengan tuh lagu, kau kena cari sentiasa cari sumber. Refresh sumber untuk pasti saya masih ada di sini, saya masih ada di sini. Supaya orang nih kan dia maintain dengar kau Pak. Ya. Tapi apa lagi yang saya belajar sepanjang saya menang nih kan, ialah kau tidak boleh keep kau punya track begitu saja. Contoh lo macam Hitino Masopo, saya tidak boleh buat 10 lagu Hitino Masopo. Sebab pendengar saya kena luaskan lagi. Betul. Jadi saya masih lagi stay dengan vibe saya sendiri, identity saya sendiri, tapi saya kena cari something yang different. So that's why saya banyak jenis lagu. Genre kan? Genre. Tapi betul. Masih ada identity saya begitu. Ya betul. Dan satu lagi saya rasa saya nampak lah. Bila kau masuk di Sugando ini, kau menyertai Sugando ini, berakhir di KDCA, saya nampak yang paling penting itu dia membuka kau punya peluang lah, peluang di depan. Dari kau saja macam mana kau mau ambil itu peluang, macam mana kau mau kasih asahkan lagi dia supaya kau punya jalan tuh tetap lurus, tidak berlubang-lubang. Berlubang-lubang itu ya, tidak tertutup. Betul. Tadi kita sudah bercerita pasal Sugandoi secara panjang lebar juga. Oke, sekarang saya pergi kepada soalan yang mengkhusus kepada lagu. Sebab kalau saya tengok kau nih kan, salah satu yang unik dan istimewa kau nih, kau bukan setakat boleh menyanyi, tapi boleh mencipta lagu. Dan ini salah satu kau punya kelebihan. Karena kalau kita cuma boleh menyanyi, kita ada masalah untuk mencari sumber lagu, contohnya. Apalagi lagu yang memang memenuhi kita punya kehendak. Oke. Soalan saya yang pertama nih, adakah kau boleh bermain alat musik? Tidak, saya tidak boleh main alat musik. Kalau just macam simple C, D, E boleh lah. Tapi kalau untuk mencipta lagu dari situ tidak boleh. Maksudnya kau yang itu kau cakap basic main gitar kah ataupun main gitar sama piano. Tapi untuk cipta lagu tidak pandai. Tidak boleh ya. Jadi macam mana cara kau mau bikin lagu tuh? Kalau begini biasanya kan saya macam kalau macam saya driving kan, saya akan ada satu bentuk melodi. Dia kisah lah, dia intro kah, chorus kah. Kalau saya rasa macam, oh ini nice nih, saya akan cepat-cepat rekam, simpan, mungkin bagi tajuk. Ini mungkin saya rasa ini musik ini lebih kepada chorus susun. Saya tulis chorus susun satu, gitu. Jadi next nanti kalau saya ada lagi saya rekam. Lepas itu saya akan dengar balik semua. Bila saya membuat lagu, saya dengar, oh ini boleh saya kasih kembang. Jadi saya kasih kembang dari itu lagu, dari itu melodi, kembang dan buat lirik. Kau cipta ini melalui apa Beni? Apa proses itu?
yang kita selalu buat da 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 du gitu kan. Apa itu nama dia tuh? Humming. Humming, lebih kurang humming kan. Sebab saya sendiri pun kalau saya bikin lagu ini antara dua lah saya guna. Semada saya guna alat musik, gitar ataupun gitulah yang kau cakap tuh. Jadi benda tuh saya rasa macam sama juga yang kau apply itu. Jadi sebenarnya itu saya boleh simpulkan sebagai talent tuh. Sebab kenapa saya bilang talent? Ada orang saya jumpa nih emang terem main musik. Dia boleh main gitar kah ataupun dia main keyboard. Tetapi susah dia mau bikin lagu, buat melodi. Padahal itu musik tuh sudah ada di tangan dia, Bang. Nah, jadi itu saya rasa itulah saya bilang itu kelebihan kau lah. Boleh menyebabkan kau maju ke depan. Oke, jadi saya mau tanya kau, lagu saya dengar juga lagu-lagu kau nih. Bukan saja lagu-lagu yang enjoy, catchy, macam lagu Senyum Sabahan. Tapi lagu-lagu kau nih kan macam lagu Hitino Masoko, Hati Keposion, lagu terbaru kok apa tuh? Tong Doho. Kalau saya dengarkan dia punya lirik ini kan seolah-olah menggambarkan kau ekspres perasaan kau. Kau punya komen? Kalau Tuan Adex dengar lagu-lagu saya kan, kebanyakan lagu saya tidak jarang lah pasal putus cinta. Saya lebih suka ekspreskan feeling saya, sebab benda itu yang saya perlu. Sebab mungkin dari segi cara saya besar ada banyak masalah saya. Kadang-kadang apa yang saya dengar dari sekeliling saya, dia lebih kepada bukan putus cinta, dia lebih kepada banyak yang pasal kehidupan dorang masing-masing, cabaran-cabaran dorang, cabaran saya masa kecil, masa membesar. Jadi cara saya untuk tackle tuh problem adalah untuk kasih tahu macam mana solving dia ataupun macam mana kasih tenang diri adalah dari lagu-lagu ekspresi lah, macam gini. Kasih ekspresi dalam bentuk lagu lah. Ya, dari bentuk nasihat, dari bentuk lagu begitu. Sebab dia lebih, bagi saya kan dia lebih berkesan berbanding Tuan, kau tahu kan jangan laku macam tu. Biasalah nih kan kehidupan nih. Tapi kalau dari segi lagu dia lebih dekat dengan tuh orang yang dengar lah. Saya paham sudah kenapa kau punya lagu-lagu berbentuk begitu. Sebab salah satu dia aku bilang tuh adalah dia sebagai ekspres kepada masa silam kau, pengalaman diri kau sendiri, lalu diterjemah dalam bentuk lagu lah. Ya, kadang-kadang saya perlu bukan secara tolong orang, tapi tolong diri saya lah sendiri. Ya, betul. Ya, betul. Sebab kalau macam ada masalah in future kan, saya akan dengar balik lagu saya. Saya pernah lalui ini pula sebelang. Jadi saya boleh lalui ini satu kali lagi. Gitu. Untuk lagu-lagu kau yang lagu-lagu yang catchy kan? Sebab saya perhati juga lagu kau ini macam lagu Senyum Sabahan, Hanya di KDCA. Itu dua lah. Saya nampak kan lagu ini ada dia punya tarikan tertentu. Jadi macam mana kau dapat idea yang begitu? Sebab cara saya buat lagu ini kan, kalau saya betul-betul terima tuh lagu, lepas saya rekam tuh kan, saya akan rekam dia secara komplit. Saya akan dengar dia, contoh kalau saya selalu balik kampung kan, dari KK sampai KB, saya akan dengar tuh lagu ulang sampai habis. Kalau saya tidak boring, maksudnya tuh lagu terima untuk saya rilis. Saya terima untuk diriliskan. Kalau tuh lagu tidak oke, saya akan cepat boring. So maksudnya saya anggap saya adalah listener, dan kalau saya rasa itu boring, maksudnya orang lain pun akan rasa itu boring. Lagilah orang boring kan? Ya betul. Jadi kalau saya bilang, saya masih tidak boring, cantik nih lagu nih, oke, saya rilis begitu. Maksudnya sebelum dia pergi kepada end user ataupun pendengar, kau sudah siap-siap buat quality control, Ben? Yes. Saya korbankan telinga saya, saya kasih volume yang paling kuat sampai sekarang nggak saya rasa telinga saya tuli, saya kasih kuat kan, saya akan dengar sampai KB, begitu berulang. Kalau pikir kerja pun saya akan dengar tuh lagu mungkin dalam 1 minggu. 1 minggu saya buat begitu. Kalau masih oke, maksudnya tuh lagu tuh oke. Oke, kita pergi kepada cerita
kalau saya perhati juga lagu kau ini, ada juga lagu yang kau collab dengan orang lain, kan? Macam mana kau punya tuh? Macam mana Pemilihan. macam mana pemilihan dan kenapa kau? Sebab cara saya collab nih kan, ialah saya tengok apa yang saya perlu tempo. Contoh kalau misalnya saya rasa saya kurang lagu begini. Kalau orang approach saya untuk, Dabra saya ada lagu untuk kau. Contoh Ari lah, Ari Isius, dia banyak buat lagu dusun saya. Dan kami banyak collab. Time itu memang saya kurang lagu macam berarti komposition gitu kan. Dia kasih dengar saya, oh ini lagu ngam, jadi saya ambil lah. Kalau collab macam Malaysia Bangga tuh itu memang saya punya idea sendiri untuk kasih rilis satu lagu pasal patriotic lah. Dan saya punya idea untuk kumpul banyak orang, itu yang tuan tahu lah kan. Yang Malaysia Bangga tuh 12 orang penyanyi. Betul. Dan ada juga yang macam collab macam untuk movie gitu. Itu memang saya terima lah, itu memang jarang-jarang saya buat. Lebih kurang begitulah collab. Saya terpulang dengan situasi. Kalau saya memang perlu tuh lagu, saya akan terima tuh collab. Tapi kalau saya rasa macam belum sampai tiba masanya untuk saya collab, benda begitu saya tidak akan. Sebab saya tidak mau dia jadi terlampau banyak. Ya, saya kena ada macam right moment, right time. Ya betul. Kalau lagu ini kan sebenarnya kalau kita terover expose pun tidak boleh juga. Betul. Terlampau banyak pun tidak boleh. Itu mesti letak dia timing yang sesuai. Ya. Nanti kalau dia istilah dia kalau macam makan kan, kalau kita makan kan tidak henti-henti, las-las kita muntah. Betul. Begitu. Ada juga collab dengan kumpulan kan? Apa tajuk tuh Tangon. Itu macam mana kau punya kolaborasi dengan dorang? So itu memang antara target utama saya lah in future ialah saya mau kasih naikkan tradisi. Sebab saya memang sangat minat mendalam dengan tradisi. Jadi bila saya nampak si Tunis datang perform sama saya tu hari ya di satu konsert yang festival yang sama, saya terbuka lah mata saya. Saya bilang selain daripada baju, selain daripada bahasa, kenapa saya tidak boleh kasih up instrumen musik, ataupun musik dorang sendiri. Jadi saya collab dengan dorang dan keluar Tangon ni dan banyak positif feedback lah pasal ni. Jadi saya bilang in future memang saya sekarang adalah vokalis dorang, vokalis Tunis datang. In future memang kami akan kasih rilis lagi banyak pasal musik beginilah. Ya, jadi ini kami punya aim adalah untuk bawa lagu-lagu begini untuk pergi luar pergi ke antara bangsa. Ya, tapi bukan sebenarnya itulah mencipta lagu komersial berbanding dengan kita membawa elemen tradisi ini sebenarnya bukan mudah lah. Betul. Sebab ya bukan apalah, saya sharing juga. Saya pernah buat ada satu lagu tuh yang tajuk Surapit tuh. Oke, lagu tuh saya rasa itu antara lagu yang paling susah saya mau cipta. Sebab saya mau kasih masuk elemen musik tradisi, terutamanya musik dusun tetana nih. Ada kedengaran di situ. Jadi memang satu cabaran lah sebenarnya. Jadi itulah saya rasa macam Tunis datang pun dorang dapat produce lagu-lagu berunsurkan fusion, tradisi fusion kan tuh macam satu bakat yang sangat luar biasa dan satu kita bilang kita punya simpanan treasure lah. Ya, betul. Kita ada orang-orang macam dorang. Banyak lagi sebenarnya grup band. Ya. Kita sudah banyak bercerita pasal kau punya lagu-lagu melibatkan kau dalam Sugandoi dan itu merupakan saya boleh kategorikan sebagai satu kejayaan lah. Oke, tapi baru-baru ini saya ada nampak lah di media sosial satu pernyataan yang mengarah kepada kontroversi ini, di mana ada seorang netizen nih, dia cakap kau ini sebagai juara kandang. Dan saya pun sebenarnya kan bila sudah kena tulis tuh geram juga saya. Terlampau juga saya bilang dia mau cakap begini nih. Dia tidak sedar kah dia cakap nih. Orang yang dia cakap ini boleh dikatakan bukan juga biasa-biasa, bah. Maksudnya proven lah. Jadi cuma saya tidak pergi mengulas lah, saya perhati sajalah. Dan macam mana kau punya reaksi ataupun sebab benda ini saya rasa dia ada berkaitan dengan
apa ini pengurusan kita punya emosi bah. Macam mana kau punya reaksi untuk ini sebenarnya? Jujur lah kan Tuhan, siapa yang tidak sedih lah kan kena panggil begitu. Tapi kalau macam secara personal orang cakap saya itu tidak oke itu biasalah saya dapat. Tapi bila dia cakap itu Sugando itu adalah kandang, itu buat saya sangat sakit hati lah. Sebab macam Tuhan tahu saya memang menang dari Sugandoi dan saya pandang tinggi sangat dengan Sugandoi. Bagi saya sangat kecewa lah bila orang sendiri yang menurunkan darjat Sugandoi kita. Sendiri, Jadi cara saya menangani ialah saya try tidak respon. Saya try tenang dulu. So kalau kau respon masa kau marah, lain jadi itu nanti kau akan menyesal. Betul. Lepas itu saya tenang dulu, tapi somehow ada yang tolong saya pergi respon. Betul. Husband yang tolong saya respon. Tapi nasib baik dia respon itu secara baik. Dan time itu saya nampak juga ada orang beberapa yang tolong saya juga, jadi saya sangat terharu lah. Tapi bagi saya lepas saya tenang tuh saya tidak juga ambil yang sampai yang saya rasa saya mau give up nyanyi, tidak juga. Saya ambil itu sebagai satu pendorong lah. Kalau dan saya percaya apa yang dia mau sampaikan bukan sebab saya ini tidak bagus, tapi dia mau saya try pergi keluar. Dia sebenarnya mau kasih spark kau ini. Ya, dia mau suruh saya pergi bukan di Sugando saja, kau kena try luar lagi. Tapi saya mau bagi tahu tuh orang, bukan semua kita boleh pergi ke pertandingan luar. Jadi bagi saya mungkin saya punya rezeki di Sabah, dan pelan-pelan saya naik dari Sabah pun bagus juga kan. Betul. Lagipun saya rasa setiap orang nih lain dia punya laluan, lain dia punya perjalanan hidup. Macam misalnya kalau macam kau ada keluarga, so saya rasa agak sukar lah kalau kau terus jam pergi KL apa semua, sedangkan ada kau punya tanggung jawab di sini yang kau pernah pikirkan. Jadi saya rasa mungkin benda-benda begitu itu dia tidak pikir lah di situ. Sebab cuma dia punya tujuan itu dia mau kasih suruh saya pikir. Betul, dia mau motivate kau betul. Cuma cara dia mengkali silap. Tidak begitu penggunaan ayat dia. Jadi saya rasa macam mungkin bagi dia ikut pertandingan itu adalah yang terbaik lah untuk seseorang artis untuk kasih naik. Tapi bagi saya banyak cara untuk jadi seorang artis yang berkualiti. Banyak cara. Tapi cuma dia saja yang mungkin tidak tahu. Mungkin dia suka tengok pertandingan. Mungkin bagi dia begitu. Tapi bagi saya lain gitu. Maksudnya di sini bila sudah berlaku begitu, sekurang-kurangnya kan kau dapat handle lah itu benda. Sebab bukan apa, saya melihat kita sebagai artis ataupun influencer nih kan perlu ada ketahanan diri juga nih untuk menahan serangan-serangan macam begini nih. Sebab baru-baru nih ada satu case yang melibatkan satu influencer itu, dia bunuh diri kan, sehingga dia bunuh diri. Jadi saya rasa ini semua penting untuk kita ambil tahu, terutama orang-orang yang berada di berada dalam industri musik dan hiburan nih, supaya sentiasa bersedia lah. Sebab kalau tidak tahan orang bilang ini serangan ataupun makian atau apa saja yang boleh menjatuhkan kita punya marwah ataupun nama baik itu, dia mengarah kepada benda yang itulah yang negatif itu. Kalau tidak bunuh diri pun sometimes dia boleh menyebabkan kita depression, kan, stres dan sebagainya. Jadi oke lah, maksudnya kau boleh adapt dengan itu situasi dan dapat mengawal keadaan itu dengan baik lah. Jadi siapa orang di belakang kau yang support kau ataupun menjadi kekuatan kau nih sebenarnya? Saya mau cakap kekuatan saya, first ialah saya rasa diri saya sendiri lah. Diri saya sendiri ialah saya tidak pernah give up. Saya sentiasa ingin mencoba dan tidak pernah membuatkan, contoh kalau lagu sesuatu tidak berapa laku kan, saya tidak pernah membuatkan itu benda kasih jatuh saya. Kedua, of course saya punya family yang memang terpaksa akur dengan saya punya, tapi dorang memang very supportive, macam dorang akan sokong apa yang saya buat, kawan-kawan saya, satu kerja saya rasa itulah
yang betul-betul support saya. Kalau tidak, saya memang tidak akan dapat jadi penyanyi dalam masa yang sama dan juga kerja hakiki saya dalam masa yang sama. Dan dalam masa yang sama juga seorang ibu. Itu penting. Oke, soalan saya seterusnya nih. Ini sebenarnya semua banyak sudah kita cerita. Misal tadi kau punya lagu, lepas tuh orang-orang yang support kau di belakang, kita cerita pasal kontroversi. Oke, sekarang nih saya mau bercerita ataupun kita akan bercerita pasal benda yang besar nih. Saya boleh katakan ini sebagai sebenarnya salah satu barangkali kau punya hala tuju musik ini. Dan juga saya mau bagi tahu kau, episode kita adalah episode yang ke-14. Oke. Dan saya sengaja ambil 14 itu sebab angka ataupun nomor 14 ini dia adalah nomor yang istimewa. Saya dengar dan saya dipahamkan juga kau akan membuat satu event besar nih dalam masa yang terdekat. Boleh kau kongsi pasal yang saya bilang 14 tadi itu? Oke. Saya akan buat satu konser saya sendiri. Oke. Ya, pada 14 hari bulan 9 ini, dalam 1 bulan akan datang nih lah. Ya, betul. Di STS Sabah Theology Seminary. Kenapa saya buat konser nih? Sebab saya rasa dia ialah satu impian terbesar saya untuk buat konser, di mana saya mau kasih dengar orang-orang apa yang saya mau coba sampaikan dalam tuh konser. Apa yang saya suka, apa yang saya memang impikan dari dulu lagi, yaitu macam sampaikan satu storyline dalam tuh konser. Maksudnya ada lakonan, ada tarian, ada nyanyian yang berkonsepkan lagu-lagu saya. Sebab lagu-lagu saya semua pasal ekspresi, art. Jadi bila saya rasa macam saya gabungkan tuh benda, dia sangat sesuai. Jadi, macam kamu akan seolah tengok satu wayang begitu. Oh. Ya. Dia macam kira musical ini kan? Yes. Concert and musical. Ya, betul. Di mana tadi tuh? Di Sabah Theology Seminary. Di mana tuh? Di actually Jalan Istana. Oh, Jalan Istana. Ya. Jadi ini kira macam satu langkah yang paling besar, saya rasa paling berani lah. Ya, betul. Ya, saya nampak ini. Itulah saya bilang, saya cakap tadi tuh ini antara alat tuju musik kau, bah. Kau bukan berakhir dengan lagu-lagu di media platform saja, tapi secara fisikal ya. Kau persembahkan sama para penonton ataupun kau punya audiens. Dan di situ lah saya boleh nampak sama ada lagu saya tuh ada orang sanggup beli kah untuk pergi dengar. Begitu. Ya, itu yang paling penting. Ya. Harapan kau untuk kau punya konser ini? Sememangnya semua orang berharap semua kursi dijual lah kan. Dijual kan? Ya, tapi begini, saya tahu sebab kita jarang buat konser tempatan tahu. Jarang orang penyanyi tempatan untuk buat konser. Jadi sebenarnya saya selain daripada saya mau kasih cerita lagu-lagu saya untuk masa konser itu, ialah selain itu ialah untuk penanda aras lah kan. Nah, betul. Benchmark lah. Benchmark untuk semua penyanyi-penyanyi, kira-kira yang lama ataupun yang baru. Untuk kasih tahu yang kita sudah boleh mula nih benda. Maksudnya kita perlu mulakan ini benda supaya kita punya lokal punya scene, maksudnya lokal tempatan punya orang-orang start percaya kepada kita punya konser. Ya, betul. So tidak semestinya dong perlu tunggu. Contoh kalau misalnya datang daripada Indonesia, mungkin Judika, Adro akan beli. Saya tahu Judika punya lagu memang besar. Tapi kita membesar dengan lagu-lagu tempatan. Ya, betul. Saya sendiri yang daripada Sarawak pindah sini, lagu-lagu pertama yang saya dengar lagu-lagu dalam liris John Mata. Betul. Ya, bukan lagu-lagu Judika. Ya, betul. Ya, ya memang ada juga Indonesia, tapi saya pergi mana-mana, pergi makan mie sup KB kan, memang saya dengar lagu-lagu tempatan. Maksudnya kita, kata ini keutamaan kita ini biarlah kepada kita punya rumah, Bana kan? Yes. Berbanding dengan orang luar. Betul, tidak kisahlah kalau kamu beli konsep orang luar datang sini, tidak kisah. Tapi sebelum kamu beli orang lain punya konsep, kenapa kita tidak support orang tempatan? Kalau kau tidak minat orang pun kan, at least kau coba untuk mempromot itu benda. Betul. Ya, supaya kamu tahu yang macam kita punya lokal ini pun berkualiti. Jadi saya mau kasih bukti, kan, kepada orang, kalau misalnya semua orang beli saya punya seat, saya punya lokal punya scene, saya punya lokal punya tempatan, saya punya lokal punya scene, saya punya lokal punya tempatan, saya punya lokal punya scene, saya punya lokal punya tempatan, saya punya lokal punya scene, saya punya lokal punya tempatan, saya punya lokal punya scene, saya punya lokal punya tempatan, saya punya lokal punya scene, saya punya lokal punya tempatan, saya punya lokal punya scene, saya punya lokal punya tempatan, saya punya lokal punya scene, saya punya lokal punya tempatan, saya punya lokal punya scene, saya punya lokal punya tempatan, saya punya lokal punya scene, saya punya lokal punya tempatan, saya punya lokal punya scene, saya punya lokal punya tempatan, saya punya lokal punya scene, saya punya lokal punya tempatan, saya punya lokal punya scene, saya punya lokal punya tempatan, saya punya lokal punya scene, saya punya lokal punya tempatan, saya punya lokal punya scene, saya punya lokal punya tempatan, saya punya lokal punya scene, saya punya lokal punya tempatan, saya punya lokal punya scene, saya punya lokal punya tempatan, saya punya lokal punya scene, saya punya lokal punya tempatan
Jadi maksudnya kita punya lokal nih, terima kita Betul, punya musik tempatan. Jadi siapa lagi kan kalau bukan orang tempatan, kan? Betul. Dan satu lagi kalau saya mau tambahkan, kita nih kita punya musik ini berkembang. Betul. Okay? Tetapi dalam masa yang sama, kalau kita tidak support dalam bentuk yang kita mengeluarkan sedikit modal, macam mana kita punya artis akan berkembang? Betul. Sebab semua yang kita buat nih, misalnya kita buat lagu, itu semua perlu duit, perlu pulus kan, perlu kos. Kita bayar pemusik, kita bayar videographer dan sebagainya. Yes. Ini semua adalah kos. Betul. Dan orang sekarang pula menuntut quality. Jadi kalau every time kita mau percuma, jadi macam mana kita boleh survive? Kan? Jadi itulah saya pun berharap, itu sebab saya pun tidak sabar-sabar untuk pergi menonton punya konser ini, sebab saya mau melihat nih orang Sabah, terutama peminat lagu Kadazan Dusun ini, support kita punya supaya masa akan datang kita ada semangat untuk buat benda yang sama dengan artis yang lain lah. Betul. Jadi benda ini kita kena tukar kita punya mindset. Kalau dulu kita support artis melalui beli dia punya CD, physical, CD, kaset semua. Tapi zaman sudah berubah. Betul. Sekarang ini zaman kita digital dan itu konser. Jadi saya berharap kau punya konser ini akan full house lah. Full house. Amin. Dan kita berharap lah yang kita punya kawan-kawan khususnya yang artis-artis ini supaya support. Supaya support, bukan saja cakap support tapi datanglah berapa juga itu. Kalau misalnya tidak dapat datang pun at least mungkin boleh kasih promote sama family, kawan-kawan, share. Ya, betul. Kalau sebab siapa lagi kan? Siapa lagi mau support kalau buat kita kan? Kita lah itu kan. Sebab kalau kau expect pulangan support, kau kena support juga, begitu. Kita saling support each other. Betul. Ya. Inilah yang perlu kita perlu kita war-warkan, dan juga perlu kita berharap kita punya peminat di luar sana memahami lah. Jadi ya, so tarik dia adalah 14 hari bulan 9 di Sabah Theology Seminary dekat Jalan Istana saja. Di Beliwes, Dan sekarang ini masih lagi tiket masih lagi dijual kan? Masih lagi dijual. Secara online. Ya, secara online. Tetapi kalau contoh ada dia secara online saja ataupun online, setakat ini online, sebab kami tidak mau dia miss. Kalau kadang ada physical, ada yang tidak sampai kata begitu. Oke, jadi sama-sama kita pergi menonton konser Dabrasia untuk julung kali oleh penyanyi tempatan. Oke, sebelum kita pergi kepada soalan lain, masih kita bercakap pasal konser ini. Boleh kau bagi tahu kenapa ini kita punya peminat di luar sana nih perlu datang ke punya konser ini? Oke. Sebelum itu kan Tuan, saya tahu sebab saya pun banyak kali pergi show event kan, saya tahu first thing ialah kenapa saya perlu buat ini. Saya takut kenapa saya perlu buat ini ialah saya sudah dengar dia banyak kali sudah nyanyi. 5 kali, 10 kali sudah saya dengar dia nyanyi hanya di Sabah. Muring sudah saya dengar tuh. Jangan, sebab kenapa? Satu, saya akan rearrange semua lagu-lagu saya. Ada yang nyanyi, ada yang saya perform secara live itu music, ada yang saya rearrange balik. So kamu akan dengar semua fresh music masa konser itu saja. Kedua, saya akan buat pelancaran album di mana kamu akan dengar first time lagu-lagu baru saya masa konser itu. Ada lagu baru? Ada lagu baru. Oh, Dan selamanya Sabahan tuh adalah tajuk lagu baru saya. Oh, oke. Dan masa itulah kau nyanyi, kamu akan dengar saya nyanyi. Kira macam saya buat pelancaran album lah. Ketiga, kamu akan first time nampak konser yang berkonsepkan teater. Ya, bukan di orang putih saja. Betul. Sebab saya sangat suka teater yang ada lakonan supaya dia boleh menghidupkan lagi suasana tuh konser. Jadi that's why kenapa saya pilih STS lah, sebab STS punya tempat ni dia duduk mas semua. Jadi macam seolah kau tengok pawagam, kau tengok wayang.
Oke, saya mau tanya kau satu soalan yang agak serius juga nih. Oke, apa kau punya harapan kepada industri musik tempatan kita, khususnya musik Kedasan Dusun ini? Harapan saya ialah, ini dua lah sebagai satu kepada penyanyi, satu kepada penyokong-penyokong dia lah. Right. So, kepada penyanyi, jangan putus asa. Kalau misalnya satu lagu kau jatuh, misalnya tiada orang dengar, teruskan lagi dengan satu lagu. Sampai kau rasa apa yang kau mau achieve tuh, apa lagu yang kau mau buat tuh tercapai. Jadi tidak kisahlah pendengar dia siapa, pendengar dia berapa, yang penting kau punya impian tuh tercapai. Ya. Lepas itu jangan takut untuk coba benda yang di luar kebiasaan. Kalau itu memang kau punya impian. Kedua, kepada penyokong-penyokong, jangan sentiasa setia mendengar kita punya scene, tempatan punya lagu lah. Sebab itulah identiti kau. Kalau kau pergi kalau kau pindah ke luar negara, kau pindah pergi ke Singapura, kau pindah pergi Australia, itu juga benda kau bawa untuk kasih kuatkan identiti kau sendiri. Kasih kenal diri kau. Yes, saya kasih dengar diri kau. Saya dari Sabah, inilah lagu-lagu saya. Begitu. Jadi kamu kena sentiasa setia lah. Penyokong-penyokong kena sentiasa setia membawa nih lagu, mendengar lagu ini, dan support. Begitu. Oke, kita sudah menghampiri kepada soalan-soalan yang terakhir. Mungkin soalan dia makin makin susah ini ya. Tapi saya percaya aku boleh jawab. Oke, dari sudut pandangan kau lah, apa kekangan ataupun masalah di dalam kita punya industri musik tempatan ini yang kau nampak lah? Saya rasa macam saya cakap tadi, dia punya kekangan nih, maksudnya kita tidak pendengar yang setia. Kita tidak pendengar yang setia, yang maksudnya dia akan ada asal ada saja lagu yang betul-betul tempatan yang diminatkan, dia akan like, share, lepas itu dia akan support tuh artis begitu. Kita kurang ada, tapi kita kurang. Ya, dorang ambil remeh nih benda lah. Maksudnya tiada peminat yang tegar lah nih. Tegar. Mungkin ada beberapa tapi tidak cukup ya, untuk kuatkan kita punya industri. Ya. Jadi jangan pandang remeh lah kepada kita punya industri. Maksudnya ada song, ada satu lagi lagu biasa, boleh batu kita dengar di mana-mana secara percuma. Betul. Ini pun satu masalah juga nih. Mentality percuma nih. Itu lagi satu. Sebab kita sudah biasa diberikan konsep yang percuma, jadi kita tidak mau membeli. Konsep percuma, lepas itu cari lagu percuma di YouTube. Jadi itu saya ingat tidak boleh lah terbawa-bawa kalau macam konsep ini. Tidak boleh juga mau minta percuma kan. Tapi kita kena paham, sebab mungkin ada orang ada masalah budget lah kan. Betul. Itu kita paham. Tapi kalau misalnya tidak masalah budget punya orang, kenalah support lah. Contoh macam konsep saya inilah kena support. Tapi sebagai seorang penyanyi pun kena ada creativity. Kau tidak boleh bawa tuh lagu yang selalu kau nyanyi secara karaoke, nyanyi di depan-depan begitu. Itu akan buat orang macam yang begini saja konsep ya begitu. Kau kena ada creativity untuk menarik perhatian karena si ada pembeli. Nilai tambah ini. Betul. Sama saling give and take lah begitu. Alright. So itulah mungkin untuk artis-artis juga saya rasa perlu juga lah ada kesadaran yang kita saling membantu lah, supaya bukan saja kita menunjukkan, bukan saja para penyokong boleh menghadiri kau punya konser tuh nanti, tapi apa yang kau boleh bagi. Ya betul, sesama artis itu pun kena saling membantu juga nih. Supaya kita sampai waktu kita pula yang akan Jadi itu ya, saya harap betul-betul untuk konser kali ini, saya harap banyak kawan-kawan penyanyi dapat support saya punya konser, supaya ini boleh bagi orang motivasi lah. Mungkin kepada yang legend-legend kan, macam Tuan sendiri. Kalau mungkin saya belum lagi legend nih. Legend lah Tuan. Kalau misalnya Tuan sendiri kan, mungkin kalau Tuan punya, kalau Tuan kira macam tidak mau nyanyi lagi kalau lepas ni, ataupun Tuan mau menyanyikan, mungkin Tuan boleh buat macam konser. So ini kira macam satu guide. Guide lah, betul. Guide. Mungkin kau punya anak-anak murid kan. So datanglah ke konser saya, kepada semua penyanyi-penyanyi. Kita kasih ke tepi lah semua masalah-masalah pribadi. Mana tahu ada orang yang benci saya kan nomor 5. Tapi sobat saya rasa tidak lah. Tidak juga itu. Oke, so kita tidak sadar sudah kita punya masa
berbual ini sudah 1 jam. agak panjang, mau dekat 1 jam sudah. Kalau bercakap nih memang Ya. bisa menang nih Tuan. Oke, mungkin ini soalan saya yang terakhir lah. Mm-mm. Oke, 3 artis pilihan kau Mm-mm. yang baru dengan yang senior ataupun veteran. Mm-mm. 3 saja. Nah, kalau kamu mau kasih lebih pun tidak hal. Sebenarnya kan saya ini macam mana mau cakap apa? Tuan, saya minat banyak jenis. So macam kalau hip hop saya ada minat orang-orang begini. Kalau baladat saya ada minat. Jadi sangat banyak. Tapi kalau kamu cakap saya minat 3 orang dan saya rasa ada future yang bagus, yang baru punya lah kan. Yang baru. Of course saya akan minat saya punya kawan sendiri lah. Yang saya support every time, Panji Ruji. Memang saya punya inspirasi dari dulu, dia yang membuatkan saya start ini benda. Oke. Lepas itu Elia Guntabit, Oke, kawan baik saya sendiri. Ya. So, dorang dua ini memang saya sangat high respect lah kepada dorang. Tapi kalau bilang anak-anak muda yang saya rasa ada peluang kan dari segi suara, saya rasa Dania, bintang RTM. Bintang RTM. Ini yang baru nih kan? Ya baru tuh. Oke. Saya sangat minat cara dia punya suara, cara dia present diri dia, dan saya rasa kalau dia teruskan dia boleh akan ada bright future lah. Ya, actually banyak lagi. Macam dorang banyak anak-anak muda yang sekarang top dari lagu-lagu dorang. Baru-baru nih macam dorang Lele semua. Dorang membawa music scene pergi cara dorang. Macam Siti Pa pun. Siti Pa, oke. Cantik suara dia, tapi dia memang legend dari saya lah. So dia memang senior dari saya. Semualah kawan-kawan saya. Kebanyakan saya sangat baik sama semua penyanyi perempuan. So saya minat semua orang secara sama rata. Kalau yang senior? Kalau senior, of course lah, kalau macam kau bilang senior sangat kan, yang saya biasa selalu Dato' Francis lah. Oke. Semua orang kenal kan. Tuan Adek sendiri. Tapi kalau yang saya membesar dengan lagu-lagu dia, yang saya betul-betul hafal semua lagu dia, Clarice John Mata, Oke. Lydia Khalidin. Oke, good. Dan saya rasa kalau saya dengar balik lagu-lagu si Felix Don, W.A.T.I. Wati, W.A.T.I. Wati, dia kan nyanyi itu? Ya, dia. Saya rasa kalau saya dengar balik itu kan dia kasih saya ingat balik saya punya masa-masa kecil yang memori yang indah-indah. Jadi antara itu 3 lah. Oke. Banyak sebenarnya, tapi Yalah. yang saya ingat memang inilah yang betul-betul saya ingat saya membesar dengan lagu-lagu dorang. Alright. Jadi jadi itu saja. Saya rasa kalau kita ada kesempatan nanti, mana tahu kita ada podcast akan datang. Jadi nanti saya akan jemput kau lagi untuk cerita mungkin lain daripada ini. Apapun saya ucapkan ribuan terima kasih karena sudi menemani saya untuk menghiasi episode yang ke-14 Jalan-Jalan Cari Artis. Oke? So, thank you very much. Terima kasih Tuan. Mari kita semua senyum-senyum, ramai-ramai tajuk senyuman sahabat. Senyum ramah-ramah, tiada marah-marah, itu kita menang senyuman sahabat. Hai semua, saya ada Brasya. Di sini saya mau suruh kepada semua untuk follow, like, share YouTube channel Adex Tatana Channel. Semestinya memberikan hiburan, informasi, dan juga inspirasi kepada kamu semua. Bye!